Oke, selamat pagi. Hari ini kita membahas mengenai fog lamp ya. Fog lamp. Jadi fog sebenarnya kabut, lamp itu kan lampu kabut. Tapi di mobil-mobil zaman sekarang kan ada lampu bumper ya. Boleh dibilang itu juga bukan fog lamp ya. Jadi sebagai driving light. Jadi lampu lampu perkotaan lah ya, lampu kita masuk ke komplek, ke gang-gang, ke basement mobil gitu ya. Jadi driving light. Jadi lampu lampu nyetir gitu ya. Sebenarnya sih bukan fog lamp kalau menurut saya ya, karena kalau fog lamp mestinya warnanya kuning ya, putih seperti itu tidak tidak bisa ya. Tapi ya nggak masalah, itu hanya istilah ya, lampu kabut sebutannya bahasa Indonesianya. eh, Aslinya warnanya putih ya, mobil mewah pun putih, jadi kabut sebenarnya nggak bakal tembus dengan lampu putih, jadi makanya disebut juga driving light lah ya, lampu perkotaan. Di depan saya ada dua buah nih. Ini adalah housing ya, housing fog lamp. Jadi housing fog lamp itu apa? Jadi dia udah berikut rumahnya. Nah, di dalamnya bisa dua warna ya. Jadi dia sudah berikut rumahannya. Nah, ini adalah contoh punya Toyota ya. Toyota. Jadi Anda punya, misalnya punya Innova, Avanza, Fortuner, lampunya itu adalah ini ya, seperti ini, reflektor biasa. Nah, dia memakai bohlam H16. H16 sama seperti H11, tapi H16 dia 16 watt ya. Anda tidak bisa memakai watt yang lebih gede, 55 watt pasti lebih terang, tapi pasti meleleh itu ya. Jadi dia hanya bisa halogen 16 watt, tapi kalau LED bebas karena LED tidak panas ya. Nah, saya mau membahas apa sih perbedaannya, apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya ya. Kita nggak bahas kerugian lah, kita kita bahas kelebihannya saja ya. Nah, kalau Anda beli housing begini, dia sudah satu set ya, dan ini kebetulan mereknya Pro 7, jadi saya jual ini 2.280.000 satu pasang ya, harganya ya, garansi 1 tahun. Jadi satu pasang kanan kiri 2.280.000. Anda bisa lihat review lengkapnya di video saya sebelumnya. Ada dudukan untuk Honda, ada dudukan untuk Toyota ya. Bedanya cuma di kuping ininya nih, kupingnya ya, jarak kupingnya. Jadi ini untuk Toyota atau untuk Honda bisa kita ada jualnya 2.280.000. Anda mau lihat review lengkapnya silakan cek YouTube saya sebelumnya. Nah, kalau yang satunya lagi kita akan membandingkan dengan mengganti LED dual color ya. Jadi Anda juga bisa beli tipe beginian jadi supaya dua warna. Nah, jadi housingnya ini kan sudah ada di mobil Anda tinggal gantikan bohlamnya saja. Nah, bohlamnya aja Anda bisa beli yang paling murah tipe ini, Automax dual color. Itu harganya 680.000, garansi 6 bulan. Ya, kalau ini 2.280.000, garansi 1 tahun. Nah, yang ini dual color, jadi bisa 6.000, bisa 3.000 ya. H11, H16 bisa pakai. Nah, kita lihat ya dalemannya. Kita lihat dalemannya seperti ini. Ya, tuh. Nah, sebenarnya LED ini juga bisa pakai yang merek Pro 7, tipenya P73CF ya. Dia juga bisa dua warna, speknya lebih tinggi dibandingkan Automax ya, karena chip dia adalah chip dempet. Nah, ini chipnya adalah chip lebar, ngomongnya begitu ya. Jadi dia pakai chip lebar versi Automax, tapi harganya pun juga murah, kualitasnya juga bukan abal-abal gitu ya. Nah, seperti ini barangnya, jadi dia bisa dua warna. Bisa juga pakai P73CF ya dari Pro 7. Nanti coba kita akan demokan juga, jadi lengkap ya. Jadi tahu bedanya apa. Ya, jadi tipe ini itu kita pasang di sini nih. Jadi mobil Anda misalnya Fortuner atau Innova, nah Anda kan udah ada housing ininya. Nah, Anda tinggal beli bohlam ininya, pasangkan di sini. Ya, trep. Nah, jadilah seperti itu. Bisa. Nah, ini harganya cuma 680. Bedanya kalau Anda beli ini ya, bedanya kalau Anda beli ini ke mobil Anda Toyota ya, yang ininya dicopot gitu ya, dicopot, disimpan, dipasang ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan mendemokan apa sih perbedaannya, apa sih keunggulan masing-masing gitu ya. Kalau keunggulan ini udah pasti harganya murah, Bro. Cuma 680.000, atau Anda pakai P73CF harganya 1.180.000, garansi 1 tahun.
Ya nanti kita akan coba demokan juga ya. Nah kalau pakai ini ya kita bisa lihat. Nah kalau ini seperti ini, dan sekalian dia ada keunggulannya, dia ada DRL-nya gitu ya. Jadi ini putih ini adalah DRL. Jadi DRL itu apa? Daylight running light ya, daytime running light. Jadi siang-siang bisa nyala, Anda bisa konekkan ke mesin. Ya, keunggulan dari tipe ini dia bisa dua macam. Yang bagian atas untuk warna putih driving light, yang bawah untuk fog light warna kuning. Dia tipenya spot ya. Anda bisa lihat di sini yang atas adalah diamond cut reflektornya, yang bawah adalah corong biasa gitu ya. Jadi yang bawah spot, yang atas spread. Jadi untuk driving light itu jadi untuk melebar. Nah, ini agak nyorot ya. Tengahnya ini adalah DRL. Nah, banyak yang bertanya kepada saya terang mana antara ini dengan ini. Saya jujur ngomong lebih terang ini. Kenapa? Karena ini fog lamp didesain memang buat LED. Ya, jadi LED-nya itu taruhnya di bawah, reflektornya di atas. Ini sama seperti proyektor-proyektor OEM, cara kerjanya seperti itu, efisiensinya tinggi dia. Ya, karena rumah housingnya ini didesain buat LED. Nah, sedangkan yang beginian itu didesain buat halogen. Nah, kita ganti conversion kit ke LED. Ya, sorotannya samping, kiri dan kanan. Ya, jadi pertanyaannya bagus mana daripada Anda beli yang LED pakai housing begini dengan versi begini? Tentu bagus ini, efisiensinya tinggi. Misalnya ini sama-sama 20 watt, ini sama-sama 20 watt, akan lebih terang ini. Karena memang reflektornya didesain buat LED. Itu ya, paham. Jadi keunggulannya ini menang satu. Kenapa saya bilang ya, dia lebih terang. Lebih terang pasti. Jadi wattnya sama, 20 watt sama, ini 20 watt sama, ini lebih terang. Karena dia reflektornya didesain buat LED. Kedua, ini lebih unggul. Kenapa? Outputnya lebih bagus dibandingkan versi ini. Karena ini kan didesainnya buat halogen. Kita hanya menggantikan LED. Alasannya itu lagi sama. Jadi ini menang lebih terang. Satu, kedua dia menang lebih, outputnya lebih bagus, patternnya itu jadi outputnya pokoknya lebih bagus, lebih merata ya. Jadi ini dua hal menang dibandingkan ini ya. Tapi ini harga mahal, 2.280.000. Anda beli ini cuma 680.000 LED-nya saja itu ya. Dan keunggulan bagusnya lagi ya, dia ada DRL ya, DRL nyala, jadi sebagai lampu siang seperti mobil zaman sekarang itu ya, jadi keren ya. Jadi ini 3 keunggulannya dibandingkan ini ya, yang versi standar. Nah, Anda juga bisa lihat kan lebih cakep gitu ya. Nah, sebagai pelengkap kita nyalakan deh ya. Sebentar, sebenarnya sih review soal nyalakan sudah ada di video saya sebelumnya, tapi ya sekalian deh ya. Pemasangan ini juga tinggal PNP bro, di mobil kabel-kabel tinggal colok, tidak ada yang dipotong-potong ya. Tidak ada yang dipotong-potong, benar-benar plug and play. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal pemasangan kabel, sangat-sangat plug and play. Ya, kita sudah nyalakan nih. Nah, ini adalah versi dari fognya ya, warna kuning. Cara mengganti warnanya adalah tinggal mematikan, menyalakan switch lampu. Nah, ini putihnya driving light ya. Bawah adalah fog lamp, atas adalah driving light, dan kita bisa nyalakan dua-duanya antara fog lamp dengan driving light ya. Fog lamp udah pasti mesti kuning gitu ya. Nggak ada fog lamp namanya warna putih. Namanya juga fog kabut ya. Nah, jadi kita lihat outputnya di tembok ya. Kita sorotkan di tembok. Nah, ini warna driving light-nya warna putih. Anda lihat patternnya, yang saya bilang patternnya lebih bagus, lebih merata ya, smooth. Nah, ini untuk lampu jauh, bukan lampu jauh, ini untuk fog lamp-nya warna kuning, dia lebih spot ya, tidak melebar ya, spot, lebih nitik, lebih fokus di tengah. Nah, ini antara driving light dengan fog light-nya, jadi putih dengan kuningnya nyala ya. Nah, ini putihnya lampu fog lamp-nya, driving light ya, driving light-nya. Nah, ini
spotnya untuk fognya ya. Jadi ini 2 buah nyala ya. Anda bisa lihat patternnya juga cakep ya. Oh, saya ulang ya. Anda mengubah warna ini caranya bagaimana? Dengan mematikan menyalakan switch lampu fog lamp Anda ya. Ada yang belum tahu loh. Jadi matikan nyalakannya untuk mengubah warna, matikan nyalakan dia akan berubah warnanya ya. Nah, seperti ini. Ya, saya ulang jadi Anda supaya ada ingatan di memori. Ya, cakep sekali. Yang pasti terang dan merata patternnya ya. Oke. Ini untuk yang rumah fog lamp ya Pro 7. Nah, sekarang kita akan demokan yang menggunakan beginian, conversion kit namanya ya. Jadi LED conversion kit. Nah, kita akan nyalakan sebentar, Bro. Nah, ini udah kita nyalakan ya. Seperti ini. Nah, kita demokan dulu. Nah, kalau dia mau mengubah warna seperti itu ya. Jadi ini warna putih, warna kuning ya. Cara mengubah warnanya ya sama dengan mematikan menyalakan switch lampu di mobil Anda ya. Nah, ini sebentar karena tempatnya ya. Sebentar, Bro, kita settingkan dulu ya. Terlihat nggak tuh outputnya kurang begitu oke ya. Tuh, lihat pattern. Ya, patternnya seperti itu. Jadi kurang begitu oke, tapi juga sebenarnya sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan yang versi ini tentu bagus itu gitu ya. Nah, Anda lihat sendiri ya. Outputnya lebih tipis ya. Tapi lebih lebar, lebih tipis tuh. Seperti itu ya. Nah, kita akan ubah warnanya nih. Sebentar. Nah, tuh, Anda lihat ya kuningnya. Nah, kita ubah warnanya, matikan, nyalakan lagi putihnya. Jadi putihnya seperti itu, tipis ya, Bro. Ya, makanya ada harga, ada kualitas ya, tuh. Saya ngomong apa adanya. Nah, Anda bisa lihat ya, kuningnya dia akan di atas, putihnya akan di bawah. Nah, agak di bawah. Nah, antara kuning dengan putih itu Anda bisa tukar. Untuk yang beli LED ini Anda bisa request ke saya mau kuningnya di atas atau putihnya di bawah. Tapi saya lebih suka kuning di atas Devalut karena lebih kepake ya. Tuh, Anda bisa lihat ya, outputnya tipis tuh. Ya. Kelihatan ya? Jadi keuntungannya tipe ini lebih bagus gitu ya dibandingkan tipe yang Anda pakai conversion kit. Bener kan? Saya berbicara fakta, jadi tidak berdasarkan ngomong belaka. Kan saya suka dibilang banyak bacot orangnya ya. Sebagai YouTuber review lampu, mungkin ada pesaing bisnis gitu ya, nggak suka produknya kalau kita bilang jelek ya kita ngomong bagus. Nah, kadang-kadang saya dibilang ngomongnya banyak bacot ya, tapi kenyataan loh, kita ulang deh ya. Ini tuh fog lamp housing ya, tuh seperti itu outputnya. Kuningnya di atas, putihnya di bawah, memang sesuai karena chipnya ada 2 gitu itu ya. Anda bisa lihat outputnya aja, patternnya satu, terangnya beda ya. Tapi ya memang juga sudah bagus gitu ya, sudah oke, bisa dipakai juga. Tapi ada yang lebih bagus, maksud saya seperti itu ya. Kita mendemokan video seperti ini ya, Anda juga harus keluar uangnya juga lebih banyak. 680, 2.280 Anda bisa beli ini 3 set atau 4 set ya. 3 set lebih nih. Ya, masih kembali. Ya, ini baru dapat 1 set ya. Wajar ya, harganya mahal ya, tentu kualitas pasti lebih bagus. Jadi bukan berarti LED ini jelek. Saya tidak bilang LED ini jelek, cuman ya outputnya seperti itu. Tapi kalau dibandingkan ya ini lebih oke, itu ya. Oke, jadi paham, jangan sampai salah paham gitu ya. Kalau nggak jelas, silakan WhatsApp. Jadi bukan berarti LED Automax Dual Color ini jelek, bukan. Tapi ya memang kenyataannya begitu hasil outputnya. Beda ya dengan yang memang housing ini didesain buat LED. Kalau ini kan didesain buat halogen, kita hanya mengubah conversion kit ya ke menggunakan LED. Nah, kalau yang ini kan memang dibangun, diciptakan, dilahirkan memang untuk LED.
Jadi mau nggak mau ini lebih bagus dibandingkan tipe ini. Satu tipe lagi ya yang akan kita uji coba pakai pakai Pro 7 P73CF ya. Dia juga dual color ya, akan kita coba. Sekarang kita akan membandingkan yang versi Pro 7 juga, yang conversion kit gitu ya. Jadi tipenya adalah P73CF H11 ya, H8, H9, H11, H16. Akan kita coba ya. Akan kita coba bandingkan. Ini harganya 1.180.000 ya. 1.180.000, setengah harganya dari kita beli fog lamp housing ya. Jadi ini ada garansi 1 tahun juga, harganya 1.180.000. Barangnya seperti ini ya, sebentar. Barangnya seperti ini. Perbedaan dari Automax tadi adalah ini tipe chipnya adalah tipe chip dempet ya. Automax tadi tipe chip lebar ya. Ada emboss Pro 7. Jadi kalau Anda berminat juga tipe ini, silakan order dengan saya WhatsApp 0898 269 3838 ya. Tipe Pro 7 1.180.000 ya. Kita akan coba pasangkan. Ya, kita pasangkan. Pasang sangat gampang bro, tinggal colok aja. Kalau nggak ngerti ya tinggal tanya ya. WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Saya siap membantu. Oke ya, kita coba nyalakan, kita demokan dulu bro hasilnya ya. Jadi P73CF ini harganya lebih mahal dibandingkan Automax. Kita lihat kelebihannya apa. Nah, dia bisa warna putih. Oh ya, kita kasih lihat dulu tadi di dusnya ya. Di dusnya itu ada tulisannya begini bro, P73CF ya. Apa sih arti CF itu? Combined flash ya. Bisa 6000 Kelvin, bisa 4500 Kelvin, bisa 3000 Kelvin. Dan satu fungsinya lagi, dia bisa kedip-kedip. Jadi ya Anda yang doyan konvoy atau Anda musim hujan ya, Anda bisa nyalakan di mic flashnya gitu ya. Jadi supaya mobil lain itu artinya ada mobil Anda gitu di situ. Jadi awareness gitu ya. Jadi ada perhatian atau ada warning gitu ya. Jadi Anda bisa nyalakan di mic flashnya ya. Nah, kita coba demokan dulu ya. Nah, sama mematikan nyalakannya ini dengan mau mengganti warna dengan nyalakan switch lampu ya. Nah, ini kuning, putih kuning. Nah, ini flash strobe ya. Putihnya pun nggak terlalu putih ya, agak ke kuning. Nah, ini kuning sekali. Nah, ini putih kuning ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat juga hasil outputnya ya. Sebentar, kita kasih lihat di tembok. Nah, ya, lebih bagus sedikit ya outputnya dibandingkan Anda tadi pakai Automax. Lebih lebar juga dan lebih tebal sedikit. Jadi ini lebih terang. Harga lebih mahal, pasti lebih kualitas lebih bagus ya. Kita akan demokan, matikan, nyalakan kuning. Tetap ya, putihnya di bawah, kuning di atas. Putih kuning. Nah, dia ada dua buah perbedaan ya pada saat dua buah chip nyala. Yang satunya di atas nih, garis kuningnya. Nah, ini putihnya di bawah ya. Nah, ini strobonya ya, seperti ini. Nah, ini putih ya. Putihnya juga tidak ada tebal-tebalnya sama sekali ya, dia tipis ya. Tipis tuh. Nah, Anda lihat ya, garis batas putihnya itu di sini. Nah, Anda lihat yang kuningnya, yang kuning nanti di atas. Nah, di atas ada ya. Putih kuning. Kedip-kedip. Putihnya sih lebar outputnya, patternnya, tapi ya begitu, tidak terlalu padat ya terangnya. Nah, ya. Oke, ini pun pakai LED mahal, diadu dengan dia tetap menang dia gitu ya. Jadi ini yang kenapa kita bandingkan sesama dual color, karena ya
Ini dua warna, ini juga kita bandingkan dengan dua warna. Oke, sebagai tambahan kita akan adu dia dengan yang satu warna aja, outputnya mana yang lebih bagus ya. Sabar sebentar, kita siapkan LED-nya. Sekarang kita akan membandingkan fog lamp ini pakai yang LED satu warna saja ya, Automax. Jadi satu warna aja, warna putih saja. Nah, Automax ini harganya adalah 480.000 ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru. Jika Anda berminat boleh. Jadi barang yang saya demokan ini saya jual ya. Saya jual, saya ngomong apa adanya. Mana yang bagus, mana yang jelek, semua sebenarnya bagus. Tinggal sesuaikan dengan mana yang Anda suka, mana yang budget yang Anda sesuai ya. Kalau barangnya bagus tapi budgetnya nggak sesuai ya nggak bisa dibeli juga ya, nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi sesuaikanlah dengan budget yang Anda punya. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kadang-kadang orang memaksakan maunya yang paling bagus, mau yang paling terang, tapi budgetnya ngepres gitu ya, ya jangan juga ya. Nah ini udah kita pasang ya, ini tipe satu warna Automax BC, harganya murah bro, cuma 480.000, garansi 6 bulan ya, rusak tukar baru, dan dia memang tidak bisa berubah warna, dia hanya satu warna putih saja, dinyalakan ya putih saja tuh ya, seperti itu. Nah, kita akan demokan hasil sinarnya ya. Seperti gitu aja putihnya. Ya. Lebar sih lebar, tapi tipis, Bro, ya. Lebar tuh, tipis. Ya. Lebar loh ini, tapi tipis outputnya tuh. Ya. Masih kalah dengan Anda kalau pakai fog lamp housing. Ya. Fog lamp housing efisiensinya tinggi. Kenapa? Karena dia reflektornya didesain ya buat memang LED. Nah, sedangkan kalau Anda memakai conversion kit, si reflektor ini desainnya adalah untuk halogen. Dipakaikan LED ya conversion kit ya hasilnya ya semaksimalnya itu. Makanya di mobil expander saya pakai 60 watt bro ini. LED-nya 60 watt real power. Ya, masih kalah terang dengan versi itu. Saya ngomong apa adanya. Gitu ya. Nah, buat Anda yang mau terang, yang sering keluar kota atau Anda tinggal di dataran tinggi ya, belilah ini. Mumpung stoknya masih banyak. Itu ya. Dan ada garansi juga 1 tahun. Pemasangan PNP, misalnya kalau tidak pemasangan tidak PNP, Anda harus bikin bracketnya sendiri, tinggal pakai besi yang masih dibengkok-bengkokin itu loh. Tapi saya sih berusaha disesuaikan dengan mobilnya, jadi PNP, jadi Anda beli tinggal pasang gitu ya. Tapi memang dari pabrikannya disiapkan untuk fog lamp, tulisannya adalah Honda dan Toyota. Nah kalau Honda, ada yang berkomentar kemarin adalah fog lamp mobil Honda oval, tapi nggak semua Honda ya, saya perhatikan CR-V pun bulat, tapi memang dia ada covernya di bempernya, kelihatannya oval, tapi kalau dilihat dalemannya bulat fog lampnya, tapi memang ada yang lonjong seperti Mobilio lama ya, Honda Jazz lama lonjong, tapi Honda Jazz baru yang GK5 bulat bro ya. Jadi pokoknya Anda bisa order untuk mobil Honda, R3, Suzuki ya, Toyota, Mitsubishi. Ukuran ini adalah 3 in ya. Rata-rata semua fog lamp mobil di Indonesia adalah 3 in. Fortuner pun 3 in, Pajero pun 3 in ya. Tuh, 3 in sama. Ini fog lamp Toyota dipakai di Avanza, di Innova, di Alia, Calya ya, Sigra, Daihatsu, ukurannya segini. Ya, jadi sama. Tinggal sesuaikan bracket ininya nih, jaraknya kadang-kadang. Nah, kalau nggak sesuai, kalau Anda memaksakan, mau nggak mau mesti bikin bracket ya. Hanya sebagai pengikat aja pakai baut-baut ya, seperti itu. Nah, saya akan ulang ya outputnya, jadi supaya mengingat ke memori Anda bahwa ini lebih bagus. Yang LED-LED yang saya demokan sebelumnya juga bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Jadi bukan jelek artinya ya. Jadi jangan sampai salah paham. Banyak orang salah paham tuh bahasa, hanya karena istilah bahasanya ya. Ya, kita kasih lihat dulu nih. Jadi ini kuning ya, bagian bawah yang nyala. Nah ini putih
putih kuning atas bawah nyala ya. Nah ini putih atasnya saja. Nah Anda lihat tuh outputnya, pekat kan? Pekat nih, di tengah juga pekat lah gitu. Kelihatan nggak di tengahnya nih? Nih, tuh. Ya, tengahnya pekat sekali. Outputnya ya tidak begitu lebar tapi cukup lah. Tapi di sini padat bro. Ya. Nah, ini kuningnya agak spot. Memang kuning harus spot. Ya. Nah, ini putih kuning. Ya, putihnya lah yang kita istilahnya kita apresiasi lah sinarnya tuh padat ya. Dan ada DRL-nya ya, DRL-nya jadi nyalanya seperti ini. Anda bisa konekin ke mesin ya, ini DRL ya. Anda konekin ke mesin atau ke lampu senja. Anda mau konekin ke mesin ya boleh. Jadi selama mesin Anda, mobil Anda nyala, dia akan nyala. Atau seperti mobil Mazda ya, kalau di P dia mati ya, tapi kalau di D dia nyala ya. Itu tergantung wiring Anda lah di mobil. Anda mau konekin kemana terserah. Tapi ini mestinya ya lebih bagusnya lagi dia ada fungsi sen mestinya ya. Ada satu kabel lagi dan ditanamkan LED warna oranye. Jadi waktu ngesen kanan dia bisa ikut kedip-kedip sen kanan gitu ya. Di kiri juga gitu. Waktu kita belok kiri dia mesti bisa kedip sen ke kiri. Itu lebih maksimal lagi, lebih mantap lagi ya. Versi lengkap. Tapi sayang ini tidak ada sennya ya. Jadi hanya DRL, tapi kalau dia menambahkan satu buah fungsi sen lebih ajib lagi ya. Perfect itu kalau saya bilang ya. Tapi ini kurang perfect karena tidak ada fungsi sen, hanya DRL, tapi sudah mumpuni ya. Jadi kalau Anda mau beli silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Ini merek Pro 7, garansi 1 tahun, rusak tuker baru, pemasangan tinggal colok ya, PNP. Jadi ini barang original. Ada kartu garansi dari saya. Full adjustable juga, ini buat setelan lampunya tinggi rendahnya, left dan right sudah ditentukan ya. Sebenarnya ini bisa dibalik aja, saya sudah pelajari ya dudukannya. Saya sudah sebutkan keunggulannya dan kekurangannya ada. Saya mau ngomong ini terlalu pendek bro ya. Ini pabrikan yang bikin pelit banget nih kabel nih. Aturan dia panjangan dikit dong ya, panjangan dikit nih, jangan terlalu pendek. Atau kalau nggak di sini dikasih soket ya. Jadi kalau rusak bisa beli drivernya aja. Kalau gini kan istilahnya kalau rusak buang ya. Kelemahannya seperti itu. Saya ngomong apa adanya, saya bahas. Tapi saya apresiasi ini sangat worth it ya. Saya mau pasang juga di mobil saya sendiri. Tipenya adalah Pro 7 P7 CFL. Sebenarnya dia punya tipe satu lagi tapi barangnya belum di saya. Nanti kita akan coba review, kita mintakan ya. Oke. Ya, ini ada kabel putih ya, yang untuk DRL-nya, kabel wiring. Pemasangan tinggal PNP, sangat sederhana ya, tinggal Anda dibautin aja ke mobil. Ini tinggal colok ke soket mobil Anda sendiri ya. Ada garansinya, segel, nomor registrasi jangan dirusak kalau Anda beli ya. Karena itu untuk kita sebagai bukti. Jangan dihapus, jangan dicoret-coret ya. P73 CFL ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini kita bahas lagi mengenai fog LED ya. Fog LED itu adalah housing ya, housing. Jadi satu set paket housing begini. Sebenarnya saya sudah bahas di video sebelumnya, tapi kita diulangi dengan ada perbedaan ya. Jadi ini 3 inci fog light kit. Jadi taruh di bumper mobil Anda housingnya ini, dan di sini ada tulisan special design for Honda, tapi sebenarnya bisa juga buat mobil Suzuki, Mitsubishi ya. Jadi mestinya di sini ditambahin Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan yang versi Toyota pun ada. Nah, ini adalah P7 CFL kodenya, dan ini buatan dari Pro 7 ya. Ada garansi 1 tahun, rusak tuker baru. P7 CFL ya, bisa 5700 Kelvin, 3000 Kelvin, 4500 Kelvin. Diameter ininya 3 inci, jadi buat semua fog lamp mobil di Indonesia ya. Nah, satu lagi nih yang baru, tipenya P7 FHL ya, 5700 Kelvin,
30 watt juga, dan di sini ada with high beam dan low beam function. Nah, ya, kita akan bahas apa sih bedanya. Kalau yang ini sih sudah dibahas ya di video saya sebelumnya. Ini saya ulang sedikit, ini keunggulannya ya. Dia bisa warna putihnya saja, bisa kuning, jadi bisa fog. Jadi bisa untuk driving light, bisa untuk fog light. Fog light ini bener-bener buat lihat kabut pada saat hujan atau memang ada kabut gitu ya. Jadi bisa bergantian, dan ada DRL-nya ya buat lampu siang. Nah, yang ini yang akan kita bahas ya. Jadi ini dua-duanya warnanya putih ya, 5700 Kelvin. Ya, kita akan bahas apa sih, bagaimana sih unboxing ya. Kalau orang biasa ngomong unboxing, dalamnya seperti apa. Ada kartu garansinya ya, dari Pro 7, rusak tukar baru. Ini harga pastinya berapa saya lupa, belum ngecek. Kalau nggak salah sih sekitar 2 juta ya. Nah, kita akan bongkar, kita akan buka ya, kita akan tes ya. Kita lihat dulu barangnya seperti ini ya. Ada emboss Pro 7. Jadi ini lensanya adalah 3 in ya, 3 inci. Buat semua mobil di Indonesia itu 3 inci ya, fog lamp itu. Mau mobil Anda Fortuner, mau mobil Anda Pajero, dia pasti pakainya 3 inci ya. Kita akan buka sebentar, kita cek ya. Ini pelindung lensa supaya nggak baret. Jadi tetap sama seperti P73 CFL ya, yang bagian atas itu diamond cut ya, reflektor. Sedangkan yang bawah seperti mangkok biasa ya, terlihat ya. Atas itu jadi ada prisma gitu ya, diamond cut lah bahasa kerennya. Jadi diamond cut itu membuat dia pantulannya itu berbeda-beda, jadi bisa lebih lebar gitu ya. Drivernya Pro 7 dan banyak kabel-kabel di luaran nih ya. Kita akan coba nyalakan deh ya. Nah, kalau yang tipe P73 CFL yang satunya lagi itu sudah saya bahas, ada di YouTube saya. Jadi Anda bisa nonton lebih lengkap di video saya sebelumnya ya. Pemasangan ini tinggal PNP ya, tinggal colok. Karena kabelnya ini soketnya adalah sudah tinggal colok soket di mobil H11. Ya, kita sudah menyalakan low beamnya nih. Terang banget ya, silau. Ini adalah low beam ya. Low beam. Ya, ini low beamnya, warna putih. Terbaca di wattmeter saya adalah 23,9. Jadi 24 watt ya. Terbaca nggak nih wattmeter saya nih? Ya. Di sini bacanya 24 watt ya. Real wattnya adalah 24. Ya, dan yang nyala adalah bagian atas ya. Bagian bawahnya bagaimana nih nyalainnya saya nggak tahu. Oke, udah tahu kabelnya saya. Jadi bagian bawah. Oke. Oke ya. Oke, jadi kita akan demokan ke tembok ya outputnya. Sebentar, saya sambungkan dulu kabelnya. Oke, udah paham. Jadi di sini ada satu buah DRL juga ya. Jadi DRL ini buat lampu siang. Ya, bagian kabel putih ini nih DRL nih. Nah, DRL itu bagian yang garis ini nih. Kelihatan nggak garis ya? Tuh, bagian garisnya. Nah, ini buat lampu siang, Bro. Jadi kalau siang Anda cukup nyalakan lampu DRL saja, lebih keren ya, DRL-nya di fog lamp. Ya, jadi ini DRL-nya. Nah, sekarang kita akan demokan sinarnya ya. Ini adalah versi dua-duanya adalah putih. Putih. Ini putih, ini putih. P7HL kodenya ya, P7HL. Jadi ininya putih, ininya putih. Jadi dia difungsikan sebagai low beam dan high beam. Jadi Anda bisa nyalakan ini sebagai fog lamp. Nah, lampu high beamnya Anda bisa konekin ke bagian ini. Jadi high beamnya di mobil Anda
ada high beam ditambah ini. Jadi ini tipenya sport ya, lebih cakep sih sebenarnya nih. Anda bisa lihat. Jadi untuk Anda yang mobilnya yang high beamnya kurang mantap ya, banyak contohnya nih. Tadi pagi saya chat dengan customer bahwa dia pengen lampu Innova Reborn dia yang lampu bagian jauhnya kan HB3, dia sudah beli LED P73CF ya, HB3 tipenya, tapi dia bilang takutnya adalah tidak bisa spot karena untuk Innova Reborn itu lampu dekatnya bagian proyektor dengan high beam menimpa. Nah, kalau begitu cocok beli tipe ini. Ini ditaruh di fog lamp, tapi ini sebagai fog lamp tapi setengahnya bisa sebagai lampu jauh gitu ya. Karena dia tipenya spot ya. Kita akan nyalakan dulu nih bagian yang low bagian yang driving lightnya dia, lampu bawah ya. Nah tuh outputnya seperti itu ya, pekat sekali, tebal di tengah dan merata cut off-nya ya. Sebuah garis lurus ya, lihat. Ini adalah bagian untuk menyalakan lampu fog lamp-nya, driving light fog lamp. Nah, sekarang kita bisa fungsikannya sebagai lampu jauh. Nah, ini lampu jauhnya, spot ya. Lampu jauhnya spot. Warnanya sama-sama putih ya. Ya, jadi versi ini adalah versi lampu ininya white, lampu bawahnya juga white ya. White. Ya, 24 watt realnya lampu spotnya. 24 watt tuh. Jadi tipe ini adalah sama-sama tipe lampu dekat dan lampu jauh warna putih. Makanya dia disebut high dan low. Bagian yang ininya untuk low beamnya, jadi untuk driving light fog lamp, dan ininya difungsikan, dikonekkan ke lampu jauh mobil Anda. Jadi waktu Anda tarik tuas high beam, dia nyala. Jadilah lampu jauh, buat membantu lampu jauh spot. Jadi sama-sama warna putih ya. Jadi paham ya bedanya. Nah, sebagai perbandingan supaya Anda bisa langsung dapat gambarannya, sebenarnya sih ini sudah di video-video saya sebelumnya sudah dibahas ya. Nah, barangnya sama seperti ini ya. Cuman yang membedakan adalah dia punya ininya, yang atasnya, yang ininya putih, yang ininya kuning gitu loh ya. Bedanya cuma di situ aja. Nah, di soket kabelnya pun berbeda. Jadi kalau ini soket H11 langsung kabel putih buat DRL. Nah, kalau ini dikonekkan ke lampu jauh. Gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi kita demokan juga deh ya supaya lebih paham. Jadi saya jual tipe ini harganya 2.280.000. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Nah, jadi kalau yang versi ini ya, dia driving lightnya putih. Nah, kalau Anda mau menyalakan bawahnya, Anda matikan switch fog lamp mobil Anda. Jadi yang bawah yang nyala warna kuning, dan Anda mati nyalakan lagi, dia nyala atas bawah putih kuning gitu ya. Jadi kalau Anda demokan di tembok ya, di tembok, nah ini sebagai driving lightnya warna putih, nah ini lampu jauhnya warna kuning ya, ini putih kuning ya. Nah, bedanya gitu, kalau ini kuning lampu spotnya, kalau yang tadi adalah warna putih, karena ini tipenya P73CF CFL dengan P7FHL ya. Sama-sama ada DRL-nya juga, ini DRL nih. DRL-nya. Jadi buat lampu siangnya. Jadi atasnya ini yang sini nih putih, ini bawahnya kuning. Nah, sedangkan yang tadi ini adalah dua-duanya putih ya. Jadi untuk Anda yang berminat bisa pilih mau dua-duanya putih atau mau putih kuning. Kalau saya sih lebih prefer ke putih kuning supaya hujan kabut bisa pakai gitu ya. Kalau yang ini adalah dua-duanya putih. Nah, silakan dipilih mau yang mana, bebas. Harganya sepertinya sama ya. Harga ini adalah 2.280.000 ya. Tinggal pasang, tinggal
sesuaikan bracketnya di mobil ya. Mestinya sih PNP ya. Bedanya di sini kalau yang P73 CFL ada putih-putihnya, ini nggak ada polos ya. Jadi ada perbedaan. Ya, drivernya pun ada sedikit perbedaan. Ini drivernya begini, yang ini drivernya seperti ini ya. Dia ada kabel eksternalnya, ini untuk high beamnya, ini untuk fog lampnya, ini untuk DRL. Nah kalau yang ini adalah langsung soket H11 di mobil, dan ini soket untuk kabel untuk DRL ya warna putih. Ini juga kabel DRL warna putih ya. Ini soket fog lampnya, ini soket ke high beamnya. Jadi ini ada fungsi low dan high. Jadi versi ini adalah cocok buat Anda yang mobilnya high beamnya payah ya. Contohnya ya itu tadi pagi ada yang curhat Innova Reborn tipe V ya. Low beamnya sudah proyektor, high beamnya adalah HB3 halogen. Nah dia udah beli LED HB3-nya, cuman dia masih ragu karena katanya low beam-nya dengan high beam menumpuk, jadi tidak menambah sorotan jauh. Nah, Anda beli inilah. Ya, cocok karena bagian bawahnya ini spot warna putih. Gitu ya. Jadi ininya fog lamp, tapi ininya high beam. Jadi fungsi fog lamp ini terbagi jadi 3. Ya. Buat fog lamp-nya bagian yang atas yang nyala, ini buat DRL-nya, lampu siang Anda supaya mobil Anda keren, bagian ininya untuk lampu jauh nyorot gitu ya kalau yang tipe ini. Jadi cocok lah buat ini. 2.280.000 kalau nggak salah harganya ya. Nanti saya cek di katalognya. Jadi ini merek Pro 7, garansi 1 tahun. Ya, putih. Kalau yang versi ini saya ulang, ini driving light-nya bagian atas adalah warna putih. Sedangkan yang bawahnya warna kuning buat kabut, buat hujan gitu ya. Nah, terserah pilihan Anda mana, cuman mobil saya akan saya pasangkan yang tipe ini karena putih kuning ya. Buat hujan, buat kabut. Oke. Jika Anda berminat WhatsApp 0898 269 3838 ya. Jadi saya jual 2 macam ini. Anda mau stoknya berapapun kita siap, barangnya ready stock ya. Jadi nggak usah khawatir ada orang bilang, "Oh, apa barangnya bekas?" Enggak, barangnya baru, Bro. Anda mau berapapun kita siap ya. Saya salah satu distributor Pro 7 di Jakarta, jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Jadi kardusnya seperti ini, kita ulang lagi. P7 CFL ya, P7 FHL. Satu lagi P7 CFL. Ya, P7 HL dengan P7 CFL. Jadi ada fungsi yang CFL ini kardusnya warna kuning, ada fungsi lampu kabut ya. Kalau ini tidak ada ya. Barangnya fisiknya sama, cuma beda di sistem. Oke, terima kasih.